Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi qaddara bi adam bil ilmi wa amal wa salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil ardi wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa taat kepada Allah berarti dia telah mengingatnya walaupun dia dalam keadaan diam, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah berarti dia telah melupakan walaupun dia sering membaca Al-Quran, tasbih, subhanallah, puji Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemudian Syekh Al-Qurtubi menulis kitab Tazkirah, orang seperti itu sama dengan orang yang mempermainkan atau memperolok-olok ayat Allah. Para ulama menakbil firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Surah Al-Baqarah ayat 231. Maksudnya, jangan kalian meninggalkan perintah Allah sehingga kalian menjadi lalai, bahkan mempermainkannya. Menurut mereka, termasuk ke dalam ayat tersebut ialah seseorang yang memohon ampun dari dosa secara lisan, tapi kenyataannya dia masih saja melakukan dosa lain sebagainya. Sudah jelas. Jadi antara lisan, hati, amalan itu memang sejalan. Kalau lisan saja kita ampun kepada Allah, tapi dosanya masih jadi. Itu istihza. Mana mungkin doanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu hanya bahagia. Kita terus selalu ingat kepada Allah. Ucapan yang kita baca, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi di situ ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Kenikmatan apa yang didapatkan penghuni surga? Yang paling benar dan surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, siapakah penghuni surga yang paling benar? Allah berfirman, yaitu seorang laki-laki yang baru masuk surga setelah para penghuni surga sudah masuk ke dalam. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Tuhan, bagaimana aku bisa masuk sedangkan orang telah menempati tempatnya masing-masing? Allah lalu berfirman, apakah kamu tidak ridho jika kamu mendapatkan seperti kerajaan yang ada di dunia?
makhluk itu adalah Allah berfirman, kamu akan membaca itu ditambah seperti itu lagi dan seperti itu lagi dan seperti itu lagi. Hadirin yang berbahagia, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, hal itu sesuai dengan firman Allah, maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Jadi keterangan ini juga diberikan oleh ucapan Muria. Ketika kita mengevaluasi ibadah yang kita lakukan, rasa evaluasi terus umur senantiasa mengantarkan kita kepada kehidupan akhir dunia. Kemudian amal mana yang bisa menjadi andalan kita dalam menghadapi ancaman Allah? Tentunya kita harus evaluasi ibadah yang kita lakukan, kita evaluasi sholat kita, kemarin sudah kita bahas kunci sholat itu. Kemudian bersuci itu tentunya untuk mencapai kepada kesempurnaan adalah sangat puncak kapasitas. Demi kesempurnaan bahwa wudhu setiap saat kita harus muraqabah, kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sedangkan sekalipun katakanlah Tuhan di hadapan kita siap selalu bergoda, memang diamnya diwarnai dengan sesuatu yang sangat menarik. Kita terlalu manja kalau kita masih berlaut, sholatnya sholat, maksiatnya maksiat. Berapa banyak kita menyaksikan orang-orang yang konon katanya seorang rombong, yang konon katanya dia beriman kepada Allah, konon katanya sejak kecil dia juga melakukan ketaatan kepada Allah, tapi realitanya mereka mungkin mendapat amanah dari Allah. Seharusnya amanah yang mereka terima dari Allah itu harus menjadi jalan sesuai dengan dia. Ketika kita seorang pelajar, santri, yang pertama itu Allah, yang kedua ingin mendapatkan surga Allah, yang ketiga memberikan kebutuhan untuk dirinya sendiri dengan belajar, dan juga kepada orang-orang lain dengan mengajar mereka. Terus kita Islam, terus kita kekalkan Islam. Kalau kita mungkin ya untuk mengembangkan Islam setelah kita belajar, kita berdakwah. Dakwah itu adalah merupakan kewajiban kita secara personal. Mengajak mereka kepada hal yang baik, juga mereka kepada hal yang Allah. Banyak jalan